Innakum satarawna ba'di atharah. Sungguhnya setelah sepeninggalku kalian akan melihat atharah. Tadi sudah kita jelaskan berulang-ulang atharah. Sikap penguasa yang tidak adil. Fasbiru hatta talqauni, maka bersabarlah sampai kalian menemui aku di telaga. Maka di antara sebab seorang bisa bertemu dengan Nabi di telaga adalah bersabar di atas penguasa yang zalim, di atas penguasa yang zalim. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan riwayat-riwayat. Jadi riwayat tentang sabar terhadap penguasa datang dalam banyak hadis dari sahabat yang berbeda-beda. Di sini saja dari hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga hadis Ubadah bin Samit. Maksudnya sahabat banyak menyampaikan, karena Rasulullah sering menyampaikan berulang-ulang. Kemudian tadi hadis Usaid bin Hudayr, coba hadis banyak. Usaid bin Hudayr, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ya, siapa lagi tadi? Sahabat yang lain ya. Ya, Ubadah bin Samit. Jadi banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang lain dilengkapi oleh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis-hadis ini. Contohnya dia berkata, fa fi hadis Yazid bin Salamah al-Ju'fi inda Tabrani. Ini hadis yang lain lagi. Melalui sahabat Yazid bin Salamah al-Ju'fi. Qala ya Rasulullah, in kana alaina umara ya'khuduna bil haqqi alladhi alaina wa yamna'una al-haqqa alladhi lana. Anuqatiluhum ya Rasulullah, kalau ada penguasa-penguasa yang mengambil hak kewajiban kami, misalnya harta zakat dan yang lainnya kami wajib menunaikan, mereka ambil. Tetapi hak kami dari penguasa ditahan. Kami punya hak ditahan. Ya. Anuqatiluhum, apakah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, tidak. Alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ya. Mereka menanggung dosa mereka dan kalian menanggung apa kewajiban kalian. Ya. Tapi jangan mengulangi mereka. Taib. Kemudian juga akhraja Muslim min hadithi Ummi Salamah marfu'an. Ini sekarang Ummu Salamah, sahabat yang lain lagi radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah bersabda, sayakunu umara fayu'rafuna wa yunkarun. Ya, akan ada penguasa-penguasa, yaitu mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Faman kariha bari'a, siapa yang membenci kemungkaran yang mereka lakukan maka dia telah berlepas diri. Faman angkara salim, siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Ya, kalau tidak bisa mengingkari, yang penting tidak suka dengan perbuatan tersebut. Jangan malah mendukung. Sudah tahu ini kemungkaran, sudah tahu ini bukan keadilan, malah mendukung. Tidak boleh. Kamu kalau tidak suka sabar, tapi jangan berontak. Tapi jangan sebaliknya malah mendukung. Jangan mendukung. Faman kariha bari, siapa yang benci meskipun tidak dengan kata-kata maka dia sudah berlepas diri. Dan siapa yang mengingkari maka dia selamat. Walakin man radhiya wa taba, tetapi yang bahaya adalah orang yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti apa? Mereka. Orang sebenarnya tidak akan bertemu Nabi dalam telaganya. Tidak akan bertemu Nabi. Yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh apa? Penguasa. Kita di tengah-tengah, jangan mendukung dan jangan juga memberontak. Ya. Kalau bisa nasihati dengan cara yang bijak. Qalu, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, jangan. Ma sallau, selama mereka masih salat. Ini dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya kalau tidak salat berarti kufur yang nyata. Kalau tidak salat berarti kufur yang nyata. Karena dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Dalam hadis ini ma sallau, selama mereka masih apa? Salat. Kalau masih salat jangan. Wa min hadithi Auf bin Malik, kemudian juga hadis Auf bin Malik, sahabat lagi yang lain. Ini sahabat yang keberapa ini? Ketujuh atau kedelapan ya. Qulna ya Rasulullah afaluna nunabidhuhum inda dzalik. Ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka, yaitu kita memberontak kepada mereka ketika itu? Qala la. Kata Nabi, jangan. Ma aqamu salat, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Ini beringan lagi. Mungkin mereka tidak salat, tapi mereka menegakkan salat di antara kalian. Salat Jumat boleh, salat Id boleh, salat 5 waktu tidak dilarang. Mereka enggak salat, enggak urusan lain. Dalam riwayat yang penting mereka menegakkan ma aqamu fikumus salat, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat, bolehkah kami perangi mereka dengan pedang? Ada tambahan lagi, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanza'u yadan min ta'ah. Kalau kalian melihat apa yang kalian benci dari penguasa kalian, maka bencilah perbuatan tersebut, perbuatan amalannya, tetapi jangan lepaskan ketaatan darinya. Kemudian sahabat berikutnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari jalan Abi Muslim Al-Khawlani. An Abi Ubaidah bin Jarrah dari Umar bin Khattab marfu'an, atani Jibril. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku, faqala inna ummataka muftatanatun, umatmu akan terfitnah min ba'dik, setelahmu. Faqultu min aina?
Aku berkata dari mana terfitnah? Qala min qibali umara'ihim wa qurra'ihim. Mereka terfitnah dari sisi para penguasa mereka, ya, dan dari para ahli baca Quran mereka. Yamna'ul umara'un nasal huquqa fayatlubuna huquqahum fayuftanun. Sungguhnya para penguasa mencegah orang-orang dari hak mereka, hak rakyat tidak diberikan. Maka akhirnya mereka meminta hak-hak mereka kepada penguasa, akhirnya mereka terfitnah. Wa yattabi'ul qurra'u haula'il umara fayuftanun. Demikian juga para ahli Quran, yaitu para ustaz-ustaz, mengikuti para penguasa tersebut. Ini para ulama di zaman itu mengikuti para penguasa. Fayuftanun, mereka pun terfitnah dengan penguasa. Fa kaifa yaslamu man salima minhum? Bagaimana orang yang selamat bisa selamat dari mereka? Qala bil kaffi was sabri in u'tul ladzi lahum akhadhu. In u'tul ladzi lahum akhadhuhu wa in mana'uhu tarakuhu. Yaitu dengan menahan diri dan bersabar. Kalau dikasih ambil, kalau enggak dikasih sabar. Ya. Jangan kemudian datang-datang akhirnya bisa terfitnah. Intinya ini hadis banyak sekali yang Rasulullah SAW menyuruh untuk bersabar ketika terjadi kezaliman dari penguasa, ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar di penghujung pembahasan hadis ini. Beliau menukil dari perkataan Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, wa fil hadits hujjatun fi tarkil khuruj ala sultan walau jara. Pada hadis ini adalah hujjah, dalil tentang larangan memberontak kepada penguasa meskipun dia zalim. Wa qad ajma' al-fuqaha'u ala wujubi ta'ati sultanil mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi. Para fuqaha telah sepakat, ijma', untuk wajib taat kepada sultan yang mengkudeta. Jangankan sultan yang disukai oleh masyarakat. Ada raja mengkudeta raja yang lain. Tapi akhirnya dia menguasai apa? Kekuasaan. Ya. Maka wajib untuk taat kepadanya. Kenapa demikian, ikhwan? Karena syariat memandang jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kalau kekuasaan sudah stabil meskipun dengan cara kudeta, ya sudah berhenti. Jangan perang lagi, akhirnya kaum muslimin akan binasa. Dan Islam ingin menjaga keutuhan kaum muslimin. Toh kalau terjadi yang tidak kita suka, ternyata ada kudeta yang akhirnya dia menguasai, sudah taat sama dia. Jangan kita berontak lagi, akhirnya akan terus menerus dan akhirnya akan terjadi pertumpahan darah dan akhirnya kaum muslimin akan habis. Maka bahkan kalau penguasa berkuasa dengan cara paksa, dengan kudeta, kalau dia memegang kekuasaan, maka wajib taat kepada dia demi kemaslahatan. Siapa penguasa? Penguasa itu adalah yang mengatur kekuasaan. Dia yang menentukan perintah dia yang berjalan. Ya. Ini penguasa yang mengatur ekonomi negeri, yang mengatur ibadat yang ada di negeri, yang mengatur banyak hal di negara, di mana kekuasaan di tangannya. Bukan penguasa maksudnya, amir-amir maksudnya amir-amir bahlul yang ada di kelompok-kelompok bid'ah, yang kekuasaannya tidak ada, yang tidak ngatur apa-apa. Bukan itu maksudnya. Rasulullah sedang berbicara penguasa yang benar-benar penguasa kaum muslimin. Orang kalau ditanya siapa penguasa kalian, itu. Segala keputusan di tangannya, itulah penguasa. Kenapa kata dilarang memberontak? Agar tidak terjadi pertumpahan apa? Darah. Sudah, itu yang dimaksud. Karena datang sebagian kelompok bid'ah, Islam Jamaah misalnya, yang dimaksud hadis-hadis ini adalah amir kami maksudnya. Amir dalam kelompok apa? Kami. Jadi kalau amir kami begini-begini, sabar, tidak boleh berontak. Ya, amir ente kuasai apa? Tidak kuasai apa-apa. Kalau ada perang dia mau perintah siapa? Enggak ada pasukannya. Bukan itu yang dimaksud dengan penguasa. Penguasa ini benar-benar menguasai negara, punya pasukan, dia memberikan keputusan, dia yang membuat peraturan-peraturan, itulah penguasa. Adil atau zalim tetap harus ditaati. Bahkan penguasa yang menguasai dengan cara kudeta, al-mutaghalib maksudnya kudeta. Apalagi penguasa yang berkuasa bukan dengan kudeta. Ya. Meskipun dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sukai, tapi ternyata dia menjadi penguasa, ya sudah. Kekuasaan sudah di tangan dia, sudah. Jangan bikin masalah untuk menimbulkan pertumpahan apa? Darah. Wal jihadu ma'ahu, wal jihadi ma'ahu. Demikian juga para ulama sepakat, kata Ibnu Battal. Meskipun penguasa modelnya seperti itu, meskipun zalim, maka sepakat untuk berjihad di bawah benderanya. Karena enggak bisa jihad sendiri-sendiri tidak bisa. Jihad itu harus dengan negara. Kalau negara baru bisa terwujudkan tujuan. Kalau enggak sendiri-sendiri ya berangkat hilang, tidak ada faedah yang bisa diharapkan. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi, dan taat kepada
penguasa tersebut lebih baik daripada memberontak kepadanya. Lima fi dzalika min hiknid dima, karena hal tersebut akan menjaga pertumpahan darah, wa taskinid dahma, dan kekacauan akan menjadi stabil. Wa hujjatuhum hadzal khabaru wa ghairuhu mimma yusaiduhu. Dan hujah mereka, hujah para ulama, tidak boleh berontak sama sekali meskipun pemimpinnya berkuasa dengan kudeta, adalah hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya yang mendukung hal tersebut. Walam yastathnu min dzalika illa idza waqa'a minas sultanil kufrul sarih. Dan mereka tidak mengecualikan dalam hal ini, maksudnya tidak boleh memberontak dan harus taat, berjihad sama para penguasa meskipun zalim. Tidak ada pengecualian kecuali sang penguasa kafir dengan kekafiran yang jelas. Fala tajuzu ta'atu fi dzalika bal tajibu mujahadatuhu. Kalau dia sudah kafir maka tidak boleh taat kepadanya dan wajib adalah melengserkannya, memeranginya. Liman qadira 'alaiha, bagi yang mampu. Kesimpulannya begini, kesimpulannya penguasa kalau adil itu yang kita inginkan. Kalau tidak adil maka ada dua model. Model pertama, dia zalim tidak sampai apa? Kafir. Maka jangan berontak sama sekali. Jangan bikin provokasi untuk berontak sedikit pun, jangan. Ya, jangan. Betapa banyak provokasi yang akhirnya menyebabkan pertumpahan apa? Darah, banyak. Sudah terjadi banyak di negara-negara. Makanya ketika Ibnu Taimiyah menyebut tentang hal ini, dia sebutkan, lihatlah bagaimana kejadian di banyak negara. Dia sebutkan semuanya berakhir dengan lebih buruk dan lebih apa? Lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Ini pertama, kalau dia tidak adil maka dia zalim. Kalau zalimnya tidak sampai kafir maka tidak boleh sama sekali, tidak ada pengecualian. Kalau dia kafir maka dilihat, mampukah memberontak, melengserkan dia? Kalau mampu wajib dilakukan. Jika tidak mampu maka tidak usah dilakukan. Karena namanya bernahi mungkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk, enggak boleh. Tidak boleh.